Oke, kita lanjutkan ya materi kita berikutnya itu tentang materi dan pewarisan sifat. Nah, pada pewarisan sifat ini eh, kita akan membahasnya melalui tujuan pembelajarannya adalah diharapkan mampu memahami konsep pewarisan sifat dan proses pewarisan sifat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikator pencapaian yang akan dibahas pada pewarisan sifat ini adalah yang pertama, itu menjelaskan hukum Mendel dalam proses pewarisan sifat. Yang kedua, itu menerapkan hukum pertama dan hukum kedua Mendel secara teoritis dalam persilangan tumbuhan. Yang ketiga, menentukan macam-macam interaksi gen yang terjadi pada makhluk hidup. Dan yang keempat, itu adalah menerapkan interaksi gen dalam persilangan dan menjelaskan pola pewarisan sifat pada manusia. Oke. Berikutnya, itu adalah uraian materi dari pewarisan sifat itu sendiri. Nah, pewarisan sifat itu sangat erat kaitannya adalah dengan genetika. Nah, genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang atau bagaimana pewarisan sifat atau hereditas induk kepada keturunannya. Nah, pada pewarisan sifat ini ada pola-pola tertentu yang mengikuti aturan dari hereditas itu sendiri. Nah, orang yang pertama kali memperkenalkan bahwasanya untuk materi untuk pewarisan sifat ini itu adalah si Gregor Johann Mendel. Itu pada tahun 1822 sampai 1884. Nah, si Mendel, ya Bapak Mendel ini melahirkan hukum pewarisan sifat menjadi dua. Ada hukum pemisahan atau segregation dari Mendel, yaitu hukum pertama Mendel yang biasa kita sebut ya dalam pembelajaran IPA. Yang kedua itu adalah hukum berpasangan secara bebas atau independen assortment, atau biasa kita kenal dengan sebutan hukum kedua Mendel. Nah, untuk itu materi yang pertama kita coba bahas dulu. Itu adalah hukum pertama Mendel. Nah, sebelum kita lanjut ke pembagian hukum pada Mendel, nah si Mendel atau Bapak Mendel atau Bapak genetika atau Bapak pewarisan sifat itu pertama kali menyampaikan bahwasanya dia adalah Bapak genetika itu pada tanggal 22 Juli tahun 1822 dia dilahirkan itu di kota Austria. Nah, sampai sekarang pun tahta dia sebagai Bapak pewarisan sifat masih dia pegang sampai sekarang karena belum ada penemuan terbaru mengenai genetika. Nah, pada informasi-informasi yang ada di buku sumber, itu ada buku sumber IPA kelas 9, itu ada perbedaan tahun yang ada yang tersebar adalah 1855, ada yang tersebar juga 1865. Nah, kalau untuk si Bapak Mendel itu sendiri, dia melakukan percobaan pertama kali mengenai pewarisan sifat ini itu pada tahun 1855. 1855 itu ada percobaan pada kacang kapri. Ya, kenapa kacang kapri? Alasannya karena kacang kapri ini memiliki sifat-sifat yang berbeda, itu sebanyak 7 macam sifat. Makanya diambillah percobaan si Bapak Mendel ini pada kacang kapri. Itu pada tahun 1855. Dan ada juga yang tersebar di buku ada 1865. Nah, 1865 itu adalah hasil percobaannya tadi diumumkan secara umum atau secara luas itu pada tahun 1865. Itu kalau secara diumumkan itu 1865, tapi kalau untuk pertama kali mencobakan itu 1855. Nah, itu mengenai si Bapak Mendel. Nah, makanya baru kita masuk ke dalam
Itu ada sekilas info penting mengenai Bapak Mendel. Nah, kalau untuk yang kedua, untuk pembahasan berikutnya, kita adalah membahas mengenai hukum pertama Mendel. Nah, dalam penyebutan hukum eh, perhukuman dalam Mendel itu dianjurkan dalam dunia biologi ya, dalam konteks biologi. Penyebutannya adalah hukum pertama, hukum kedua. Tidak disarankan untuk menyebutnya hukum satu Mendel, hukum dua Mendel, itu tidak disarankan. Kenapa? Karena pada pernyataannya percobaan atau penemuan si Bapak Mendel ini dia terjadi periodisasi, ada pertama, ada yang kedua gitu. Makanya disebutlah hukum pertama Mendel dan hukum kedua Mendel, dan bukan penyebutannya hukum satu, hukum dua, tidak disarankan untuk disebutkan karena tidak sesuai dengan aturan dari biologi itu sendiri. Nah, makanya kita rancang sekarang dalam model pembelajaran. Sekarang kita coba arahkan pada melalui materi genetik ini, penyebutan hukum, kalau misalnya ada 1, 2, 3-nya, itu disebutkan pertama, kedua. Contohnya pada Mendel ini, hukum pertama Mendel atau hukum segregasi bebas. Nah, hukum pertama Mendel itu disebut sebagai hukum segregasi bebas. Alasannya adalah karena alel yang mengalami pemisahan secara bebas saat pembentukan gamet, gen yang ada di dalam alel itu mengalami pemisahan secara bebas saat pembentukan gamet, itu maksudnya. Nah, hukum pertama Mendel ini dibuktikan melalui persilangan monohibrid. Mono berarti satu, hibrid persilangan berarti persilangan satu. Satu sifat beda gitu. Nah, persilangan monohibrid adalah persilangan dua individu tapi dengan satu sifat beda, ya. Nah, pada persilangan monohibrid ini dibagi menjadi dua. Ada persilangan monohibrid dominan penuh, ada persilangan monohibrid dominan tidak penuh. Nah, apa sih kedua perbedaan ini? Nah, pada hukum pertama Mendel itu yang kita bahas pertama adalah monohibrid dominan penuh. Nah, kenapa disebut sebagai dominan penuh? Karena apabila sifat gen yang sifat gen 1 itu lebih kuat daripada sifat gen yang lainnya, akibatnya adalah sifat yang kuat inilah yang akan menutupi gen lemah tersebut. Dia yang mendominasi. Nah, makanya sifat yang kuat disebut, makanya di setiap pembelajaran itu disebutkan sifat yang kuat disebut sifat dominan, sifat yang lemah disebut dengan gen resesif, gitu. Nah, itulah yang dimaksud gen dominan dan gen resesif. Gen dominan tadi adalah sifatnya yang kuat, kalau gen resesif itu adalah sifatnya yang lemah. Itu dia maksudnya. Nah, contoh soalnya bagaimana kalau dalam monohibrid dominan penuh ini? Contoh soalnya, persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan persilangan bunga mawar merah M besar dengan mawar putih M kecil dengan M bersifat dominan. Nah, ini adalah gen yang kuat karena dibilangnya adalah di sini dominan, berarti ini adalah gen yang kuat katanya. Nah, gen yang kuat. Nah, gen yang kuat terhadap si M. Nah, lakukanlah persilangan sampai mendapatkan F2. Nah, penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di bagian sini. Nah, karena parentalnya M besar ya awalannya ya, M besar ini dikategorikan sebagai merah. Ya, dikategorikan sebagai merah. Nah, kalau M kecil itu dikategorikan sebagai putih. Nah, maka untuk mendapatkan gamet pertamanya, ambillah ini satu, comot ini satu, ini comot satu. Makanya ini dapatnya ini. M besar satu, M kecil satu. Nah ini alelnya ya. Alelnya karena homozigot, maka gamet satunya hanya satu, yaitu M besar dan M kecil. Ya, karena kenapa dia dibilang homozigot? Nah, homozigot karena kalau melihat dari tata penulisan itu adalah besarnya M besar. Nah, itu disebut dengan homozigot. Nah, kalau M kecil, nah itu masih dikategorikan homozigot. Nah, nanti kita akan bahas cara
lanjut nanti ada mengenai homozigot, heterozigot, ya nanti kita akan bahas itu. Nah, berikutnya, setelah gamet satu ini digabungkan M besar M kecil, maka sifat ini, sifat yang didapatkan adalah M besar M kecil. Nah, karena tadi di soal menyatakan bahwa M besar ini, ya, M besar ini dia bersifat dominan, ya, bersifat dominan, makanya hasilnya nanti akan bersifat merah. Kenapa merah? Karena yang dominan di sini ada M besar. M besar itu adalah warnanya merah. Makanya M besar M kecil itu dikategorikan sebagai merah. Makanya parental keduanya itu didapatkan M besar M kecil, masih kategori merah, disilangkanlah dia sesamanya, disilangkan F1 dengan sesamanya. Maka M besar disilangkan dengan M besar M kecil, maka M besar M kecil merah disilangkan dengan M besar M kecil merah. Nah, ini bisa menggunakan tabel panah, ya. Kita bisa menyelesaikannya dengan tabel panah untuk mendapatkan gamet kedua. Untuk menyilangkan pada gamet kedua, untuk mencocokkan pada gamet kedua, untuk menghasilkan F2 nanti, atau bisa kita gunakan dalam bentuk papan catur. Nah, itu banyak macam cara dalam penyelesaian persilangan monohibrid maupun dihibrid nanti. Bisa menggunakan tanda panah, bisa menggunakan papan catur. Nah, karena ini yang pertama ya, 1, 2, 3, 4. Berarti dia menghasil 4 anakan. M besar, M besar, M besar, M kecil. Berarti ke sini panahnya ya. 1, 2, 3, dan 4. Berarti M besar, merah. M besar, M kecil juga merah. M kecil, M besar juga merah. Dan M besar, M kecil, M kecil juga itu hasilnya putih. Karena tadi parental pertamanya M kecil adalah putih. Berarti perbandingannya adalah 3 berbanding 1. 3 merah, ya, 3 merah, dan 1 putih. Nah, 3 merah dan 1 putih. Oke. Itu adalah pembahasan mengenai dominan penuh. Nah, berikutnya itu ada monohibrid dominan tidak penuh. Pada monohibrid dominan tidak penuh, nah, pada nah, pada persilangan monohibrid tidak penuh, ini nah, ini pembahasan materinya ya, ada salah ketik. Persilangan monohibrid tidak penuh, ini adanya muncul persilangan mengenai homozigot, heterozigot. Nah, itu akan kita temuin ini supaya lebih pahamnya nanti mengenai monohibrid dominan tidak penuh, ya. Ini yang tidak penuh. Kita lihat contoh soal dari berikut ini. Nah, persilangan antara bunga mawar merah, ya M besar, coba buat M besar dengan M kecil warna putih. Nah, dengan M dan N sama-sama dominan, ya. Berarti gen antara merah dan putih itu sama-sama kuat. Nah, karena sama-sama kuat, nanti pasti hasilnya akan gabung, campur warna jadinya nanti. Nah, coba kita lihat. Parental pertama. Parental pertama itu adalah M besar berwarna merah. Dan M kecil itu adalah warna putih. Nah, ketika gamet satunya M besar kita ambil dari alel ini, dan M kecil kita ambil dari alel ini, nah ketika disilangkan
Itu kita gabungkan, dia mendapatkan M besar M kecil, ya. Karena ini sama-sama homozigot, makanya nanti diambil salah satu saja. Nah, ketika digabungkan gamet satu tadi menjadi F1 atau filial, menjadi filial satu. Nah, karena M besar dan M kecil itu sama-sama dominan, nah kalau misalnya kita arahkan ke dalam pencampuran warna, ya pencampuran warna, itu nanti akan hasil berwarna merah muda atau pink, ya warna merah muda atau pink. Nah, karena dia bersifat merah muda, maka disilangkanlah F1 dengan F1 untuk mendapatkan P2-nya atau parental kedua. Nah, maka merah muda disilangkan dengan merah muda, ya, M besar, M kecil, M besar, M kecil, disilangkan dengan tanda panah atau menggunakan papan catur, yang mana bisa teman-teman lakukan ataupun Anda lakukan, itu bisa lakukan. M besar, ini pasangan ke sini ya, M besar berarti ini adalah merah, karena tadi sifatnya adalah dominan. Nah, ini M besar, M kecil, ya karena dia sama-sama kuat berarti menghasilkan warna merah muda. Nah, M kecil dengan M besar ya karena dia sama-sama kuat juga menghasilkan warna merah muda. M kecil dan M kecil ini menghasilkan warna putih. Maka perbandingan nantinya adalah 1 2 1 merah, 2 merah muda, dan 1 putih. Nah, kasus untuk dominansi tidak penuh ini biasanya kita sebut dengan kata intermediate. Ya, persilangan pada kasus intermediate ini kedua gen itu sama-sama kuat. Jadi tidak ada gen yang resesif dan tidak ada juga gen yang dominan. Itu maksudnya. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Ya, berikutnya adalah persilangan atau hukum kedua Mendel. Nah, hukum kedua Mendel itu adalah hukum yang biasa kita sebutkan sebagai berpasangan secara bebas atau independent assortment. Nah, kalau biasanya pada pembelajaran IPA, itu biasa kita sebutkan adalah persilangan dihibrid. Persilangan dengan dua tumbuhan atau dua makhluk hidup dengan dua jenis sifat yang berbeda, atau persilangan makhluk hidup dengan dua jenis sifat yang berbeda. Contohnya, berdasarkan pengamatan telah dilakukan pada Mendel sebelumnya, itu dia menetapkan genotip untuk berbiji bulat warna kuning dengan genotip B besar, B besar, K besar, besar, itu dominan, dengan biji kisut dan hijau dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil itu resesif. Nah, ini adalah penurunannya. Ada parental satunya, ini kita dapatkan, ya, ambil alelnya, ya, B besar, K besar, B kecil, K kecil. Nah, dapat filial pertamanya, itu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, disilangkanlah sesamanya. B kecil, B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Itu ya persilangannya. Nah, dapat ini menggunakan adalah sistem catur. Ya, menggunakan sistem catur, di mana ini ada kuning bulat, ya, kuning biji bulat, dan ini kuning biji kisut, ini ada hijau bulat dan ada hijau kisut. Maka perbandingannya adalah 9 3 3 1, maaf. Dengan jumlah rasio nantinya adalah 16. Coba 9 tambah 3 12 tambah 3 15 tambah 1 berarti 16. Maka perbandingan rasionya nanti adalah atau filial keduanya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, berikutnya adalah contoh soal. Nah, ini sama dengan yang tadi, masih sama dengan penjelasan yang tadi, itu penjelasan yang hampir sama. Itu kita lanjutkan ke latihan. Nah, latihan ini bisa teman-teman cobakan.
Gen K mengkode rambut keriting, K kecil mengkode rambut halus, dan K besar dominan terhadap K kecil. Gen H warna ini. Oke, untuk soal nomor 2 seperti itu. Bagaimana perbandingan keturunan sampai F2? Nah, ini bisa teman-teman uji cobakan. Ini bisa teman uji cobakan di rumah nantinya mengenai latihan ini. Nah, selanjutnya itu adalah persilangan polihibrid. Nah, persilangan polihibrid itu adalah persilangan dua individu yang sejenis, tapi dengan 3 sifat yang berbeda atau lebih. Nah, apakah prinsip-prinsip Mendel berlaku juga pada polihibrid? Ya, pada dasarnya polihibrid sama dengan dihibrid. Yang membedakan dia hanyalah 3 sifat yang beda atau lebih. Nah, biasanya persilangan polihibrid ini tidak sering dijumpai pada SMP, karena pada tingkat SMP cuman dia membahas sampai dihibrid saja. Kalau polihibrid itu biasa dijumpai pada SMA biasanya, biologi SMA. Nah, contohnya di sini, persilangan individu dengan 3 sifat beda yang dinyatakan dalam A besar, B besar, B besar, C besar, C besar, dominan terhadap A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil. Keturunan F1 memiliki genotik yang sama. A kecil, A besar, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Nah, ini bisa teman lakukan nanti persilangan sesamanya, F1 silangkan dengan F1, nanti bisa diselesaikan dengan papan catur, atau bisa menggunakan tanda panah. Nah, biasanya penggunaan perbandingan rasionya kalau untuk gamet F1-nya itu dia memakai 2 pangkat N, kalau dia genotip F2-nya 3 pangkat N, nah kalau F2-nya kembali lagi itu menggunakan 2 pangkat N. Nah, berikutnya ada penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan hukum Mendel itu adalah suatu keadaan di mana perbandingan fenotip dari monohibrid dan dihibrid seolah-olah tidak mengikuti pola hukum Mendel, yaitu pola 31 monohibrid dan 9331 itu dihibrid. Nah, namun penyimpangan ini hampir sama dengan Mendel, hanya saja terjadi penyimpangan semu saja, seperti interaksi gen, kriptomeri, polimeri, epistasis, hipostasis, dan gen-gen komplementer. Nah, biasanya ada yang menggunakan 15:1, ada yang menggunakan 12:1. Nah, itu akan dibahas berikutnya. Contoh dari penyimpangan semu hukum Mendel yang pertama adalah interaksi gen. Nah, adalah peristiwa 2 gen atau lebih yang bekerja sama atau menghalang-halangi dalam memperlihatkan genotip. Contohnya pada bentuk jengger ayam, ada bentuk biji atau pea, ada bentuk mawar atau gerigi ros, ada bentuk sumpel atau walnut, ada yang berbentuk belah atau tunggal single. Nah, itu ada ciri-ciri penyimpangan semu hukum Mendel karena dia memakai konteks, ada yang menggunakan penyimpangan dari 9331 tadi. Ini penyimpangan dari 3:1. Nah, berikutnya adalah polimeri. Itu adalah sifat yang muncul pada pembastaran heterozigot dengan sifat yang berbeda, yang berdiri sendiri tetapi mempengaruhi karakter dan bagian organ tubuh yang sama dari suatu organisme. Nah, ini biasanya percobaannya dilakukan oleh si Bapak Nelson, itu bilangkan gandum berbiji merah dengan gandum berbiji putih. Nah, di mana F1-nya semuanya berbiji merah dan tidak ada biji yang putih. Pada kasus ini seolah-olah adanya dominan tidak penuh. Tidak penuh. Nah, sedangkan F2-nya nanti ada keturunannya menghasilkan F2-nya nanti menghasilkan ada yang berbiji putih, gandum berbiji putih. Nah, itu sifat yang mempengaruhi suatu organisme nantinya. Di awal dia tidak kelihatan, nanti pas nanti di akhir-akhir dia mulai kelihatan. Nah, ketiga itu ada kriptomeri, itu ada gen dominan yang seolah-olah bersembunyi apabila terdiri sendiri dan pengaruhnya baru tampak apabila bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Ini biasanya terjadi pada
pada sel bunga plasma, terdapat plasma sel bunga linaria, yaitu dia adanya pigmen antosianin dalam lingkungan plasma yang bersifat asam, sehingga dalam lingkungan basah akan memberikan warna ungu, dia jadi berubah-ubah dan baru tampak setelah dia digabungkan secara bersama-sama. Nah, biasanya ini memakai konteks perbandingan genotipnya itu adalah 9:3:4. Dia tetap jumlahnya 16, tapi terjadi penyimpangan semu. Nah, berikutnya adalah epistasis hipostasis. Epistasis hipostasis adalah salah satu bentuk interaksi antara gen dominan menutupi gen lainnya yang bukan sealel. Ya, bukan sealel. Itu contohnya juga pada percobaan yang dilakukan oleh Nelson Ehle tadi, itu menggunakan objek gandum. Nah, berikutnya adalah gen-gen komplementer. Kalau gen-gen komplementer ini adalah salah satu tipe interaksi gen-gen pada organisme adalah yang saling mendukung munculnya suatu fenotip atau sifat. Nah, si percobaannya pernah dilakukan oleh W. Bateson dan L. Punet pada bunga Lathyrus adorotus menemukan kenyataan ini. Nah, si W. Bateson sama si R. Punet itu melakukan persilangan sesama bunga putih dan menghasilkan keturunan berwarna ungu seluruhnya. Ini seolah-olah gennya tadi, interaksi antar gen tadi sesama putih, dia memunculkan atau saling mendukung munculnya suatu fenotip atau sifat yang tidak biasa dijumpai. Misalnya putih sama putih kan seharusnya persilangannya menghasilkan warna putih. Nah, tapi adanya penyimpangan semu tadi, ya ada yang menghalang-halangi, ada yang menyembunyikan segala macam. Nah, nanti pada keturunan berikutnya dia baru bisa mendapatkan gen yang sebenarnya, gitu. Itu dia. Jadi sehingga dia saling mendukung pada gen-gen komplementer ini, dia saling mendukung gen-gen yang belum muncul. Nah, itu maksudnya. Secara garis besar seperti itu. Memunculkan suatu fenotip yang seharusnya dia keluar lagi, gitu. Itu maksudnya. Nah, misalnya atau kalau pada manusia misalnya bisu tuli disilangkan dengan bisu tuli, pasti nanti ada persentase si anaknya yang normal. Nah, itu dia maksudnya. Karena gen-gen sebelumnya pasti ada yang normal. Makanya nanti ketika bisu tuli disilangkan dengan bisu tuli, pasti nanti akan ada persentase setidaknya 25% atau berapa, dan sekian persen, itu pasti akan ada menghasilkan anaknya yang normal. Itu dia. Itu merupakan salah satu contoh gen-gen komplementer. Dan tidak selalu orang bisu tuli disilangkan dengan bisu tuli, anaknya bisu tuli secara total tidak ada yang normal. Karena ini termasuk salah satu contoh dari gen-gen komplementer. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam pola pewarisan sifat pada manusia. Nah, pola pewarisan juga berlaku pada manusia baik secara fisik, biologis, maupun psikologis. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan menyinggung masalah sifat fisik yang menurun dan kelainan sifat menurun. Nah, sifat fisik yang menurun. Nah, sifat-sifat pada manusia diwariskan kepada keturunannya mengikuti pola-pola pewarisan tertentu. Sifat-sifat tersebut mencakup fisik, fisiologis, dan psikologis. Sifat fisik adalah keadaan tubuh yang tampak, misalnya bentuk hidung, bentuk bibir. Nah, kalau misalnya fisiologis, itu kerja faal tubuh seperti alergi, humoral. Kalau psikologis, masuk kejiwaan. Nah, kalau misalnya fisik tadi, misalnya kayak hidung, bibir, telinga, cuping telinga atau apa gitu. Terus bentuk wajah. Nah, kalau misal bagian fisiologis misalnya alergi panas, alergi dingin, nah itu bisa jadi sifat fisik yang menurun dari gen-gen sebelumnya. Kalau psikologis misalnya sifat kejiwaan yang tampak dan mudah diamati. Nah, berikutnya ada sifat fisik dominan dan resesif pada manusia. Kalau dominan rambut keriting,
dominan, resesifnya lurus. Bibir tebal, dominan, resesifnya bibir tipis. Nah, kayak gitu. Ada yang dominan, ada yang resesif, ada dominan, ada resesif pada sifat fisik manusia. Nah, berikutnya adalah kelainan sifat menurun. Nah, sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, sifat menurun ada yang bersifat resesif sehingga baru muncul dalam keadaan homozigot. Nah, dalam keadaan heterozigot, fenotip yang menyebabkan kelainan tidak muncul karena tertutup oleh gen pasangan yang dominan. Makanya nanti ketika disilangkan lagi, bisa jadi ketemu lagi, atau jika disilangkan lagi ada yang tidak ketemu. Gitu. Nah, salah satu contohnya ada yang albino. Nah, albino ini adalah ciri-ciri manusia yang mempunyai rambut, mata, dan kulit yang serba putih. Itu ada albino. Ya, albino meskipun kedua orang tuanya tuh berkulit sawo matang, berkulit hitam, tapi kemungkinan keturunannya ada yang albino gitu. Mungkin ada gennya, ada gen gen pembawanya adalah ada pembawa gen albino gitu. Itu maksudnya. Nah, biasanya kalau untuk gen albino ini dia perbandingannya yang ada di dunia itu adalah 1 berbanding 20.000. Ya, perbandingan 1 banding 20.000 yang ada di dunia tiap perkelahiran. Ya, tidak semuanya dapat di dunia ini. Ada perbandingan khusus dalam albino. Nah, untuk ciri-ciri albino itu sendiri ya, orang albino memiliki genotip homozigot resesif A kecil. Nah, kalau normal itu memiliki genotip homozigot dominan A besar. Dan kalau carrier itu adalah heterozigot atau A besar A kecil. Carrier itu adalah orang yang sifat membawa, ya, sifat membawa. Nah, berikutnya adalah buta warna. Nah, buta warna ini adalah penyakit buta warna yang ditentukan oleh gen resesif yang terpaut seks. Nah, atau yang terpaut kromosom X. Ya, kromosom X. Karena kromosom X itu bisa ditemukan di perempuan dan bisa ditemukan pada laki-laki kromosom X ini. Nah, penyakit buta warna itu terbagi menjadi 2. Ada yang parsial, ada yang total. Kalau parsial itu adalah buta warna setengah, di mana seseorang tidak dapat membedakan warna tertentu saja, misalnya buta warna merah, atau buta warna hijau, atau buta warna biru, segala macam. Nah, kalau yang misal buta warna total itu adalah orang yang tidak dapat membedakan semua jenis warna. Yang hanya bisa dilihat adalah warna hitam putih seperti film lama. Itu dia. Itu adalah atau hitam atau putih saja yang dia bisa lihat. Itu adalah yang buta warna total. Nah, untuk pembagiannya, kalau perempuan buta warna dia memiliki genotip XCB. Itu untuk buta warna. Nah, kalau buta warnanya karier itu memiliki genotip XCBX. Dan laki-laki buta warna itu memiliki genotip XCBY. Nah, di sini kenapa hanya pada perempuan saja yang ada carrier? Ya, kenapa hanya pada perempuan yang ada carrier? Nah, ini bisa menjadi sebuah problem based learning pada kita, permasalahan yang bisa kita arahkan kepada peserta didik. Kenapa hanya si perempuan saja yang mendapatkan carrier? Nah, itu alasannya karena kata kuncinya adalah penyakit buta warna itu ditentukan oleh gen resesif yang terpaut seks atau kromosom X. Nah, kromosom X itu banyak atau sering dijumpai pada perempuan. Ya, pada perempuan. Dan pada laki-laki itu jika dipresentasikan dengan perempuan itu sedikit sekali bisa membawa buta warna. Nah, makanya untuk penyakit buta warna itu secara garis besar persentase tertinggi itu dipegang oleh perempuan karena perempuanlah yang membawa penyakit atau kelainan sifat menurun buta warna ini. Laki-laki jarang menjadi carrier atau pembawa. Itu kata kunci dalam buta warna. Si laki-laki tidak carrier, tapi perempuan selalu carrier. Oke.
Kita lanjut ke dalam hemofili. Nah, hemofili ini adalah suatu keadaan di mana darah yang keluar luka, bekas luka itu akan sulit untuk membeku atau sukar membeku, sehingga kalau misalnya darah itu sukar membeku, tidak ada eh, cairan tubuh yang menahan darahnya supaya berhenti, ya, cairan berwarna bening, bening, getah bening, bukan getah bening ya, eh, cairan berwarna bening, ada getah-getah itu adalah cairan yang menahan supaya darah tidak keluar secara terus-menerus dari pembuluh darah, eh, dari dalam tubuh manusia. Nah, kalau penyakit hemofilia ini atau hemofili, ini adalah kelainan yang menyebabkan darah itu sukar membeku. Nah, biasanya ini ciri-cirinya adalah perempuan hemofili, ya, orang yang mengalami hemofilia itu membawa ini XH kecil itu adalah letal, ya. Letal ini adalah orang yang akan meninggal sebelum masa dewasa, akan meninggal sebelum masa dewasa. Itu adalah eh, sifat dari letal. Kalau misalnya si perempuan tersebut adalah hemofili, dia akan bersifat letal. Dia akan selalu bersifat letal karena dia akan meninggal sebelum uh, dewasa. Itu arti dari letal itu sendiri. Nah, kalau perempuan carrier, nah carrier ini adalah orang yang membawa, adalah orang yang membawa penyakit hemofili ini yang akan diturunkan ke generasi berikutnya. Itu ditandai dengan X besar, kecil, dan X besar. Dan laki-laki hemofili bergenotip X, H kecil, Y besar. Nah, kembali lagi, kenapa perempuan selalu mendapatkan carrier? Karena dia terpaut kromosom X tadi. Ya, karena kromosom X terbanyak itu berada di perempuan. Kalau di laki-laki dia cuma satu kromosom X dan satu lagi Y. Nah, jadi kemungkinan untuk dia menjadi carrier itu tidak besar. Persentasenya tidak besar, tapi persentase yang lebih besar itu biasanya pada si perempuan, karena rata-rata perempuan eh, pembawa persentase pembawa kelainan sifat menurun kepada generasi berikutnya. Oke, berikutnya adalah mengenai golongan darah. Nah, menurut Berenstein dari Jerman dan Furuhita dari Jepang, dalam hipotesisnya menyatakan bahwa hanya sepasang gen pada setiap individu yang bertanggung jawab atas golongan darah. Golongan darah manusia itu dapat digolongkan melalui sistem ABO, A, B, AB, dan O, sistem MN, hampir mirip dengan ABO juga, dan sistem Rhesus. Nah, sistem ABO ini menggunakan agglutinogen dan agglutinin, ya, dalam penentuan warna darah. Nah, kalau sistem MN dia menggunakan kalau misalnya coba kita bahas satu-satu, ini adalah konsepsi sistem ABO, ya. Kalau ABO dia memakai sistem, misal golongan darah A berarti adalah IA dan IA, IA, atau dia IA, IO. Itu dia. IA, IO. Nah, kalau yang B juga gitu. IB, 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 IO. Begitupun dengan si AB. IA, IB, ya, IAIB, dan IBIB, atau enggak. Kalau dia golongan darah AB ya. Oh, IA, IA, IA,
IA IB, dan IA IB lagi. Biasanya seperti itu. Nah, kalau dia golongan darahnya O, itu adalah IO, 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 IO. Nah, biasanya seperti itu. Kalau dalam sistem golongan darah ABO. Nah, bagaimana kalau sistem golongan darah MN? Nah, kalau misalnya dia bergolongan darah M, itu adalah LM berbanding LM. Kalau dia golongan darah N, berarti dia adalah LN. Itu dia. Kalau misalnya dia bergolongan darah MN, berarti adalah LM dan LN. Itu dia, dalam sistem MN. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan sistem ABO? Ya, kan tadi dia menyatakan bahwa sistem ABO ini dan sistem MN ini hampir-hampir mirip karena dia memakai, kalau tadi di ABO dia memakai I, kalau dia di sistem ABO dia menggunakan L. Nah, bagaimana hubungannya? Karena pada semua golongan darah ditemukan dalam golongan darah MN. Jadi golongan darah A itu bisa berkemungkinan dia memiliki golongan darah M, N atau MN. Begitupun dengan golongan darah B ataupun golongan darah O. Oke, itu adalah itu mengenai sifat dari golongan darah. Ya, dan satu lagi itu adalah sifat resus, ya, sistem resus positif dan resus negatif. Nah, ini biasa kita temukan dalam pendonoran darah, sistem resus. Nah, mungkin itu ya pembahasan mengenai pewarisan sifat sampai ke kelainannya yang bisa kita temukan. Nah, kalau untuk diskusi, nah itu bisa tadi kita mendiskusikan mengenai latihan tadi jika ada pertanyaan, atau nanti bisa kalau misalnya mau di dalam sebuah pembelajaran, teman-teman bisa mempersilahkan kepada peserta didiknya atau kepada anak-anaknya, anandanya, untuk melakukan sebuah percobaan, ya, atau membuat sebuah proyek misalnya untuk penentuan sifat pewarisan sifat yang jika disilangkan melalui sistem kotak-kotak putar-putar, itu bisa melakukan proyek kepada peserta didik untuk memahami secara cepat mengenai pewarisan sifat, atau melalui problem based learning, melalui berbasis masalah misalnya. Kita lihat secara langsung secara fakta di lapangan, cocok-cocokan peserta didik A dan peserta didik B memiliki ciri khusus, misalnya bermata sipit, yang satu bermata besar, atau yang satu rambut lurus, yang satu lagi ikal. Nah, itu bisa kita langsung lihat secara cepat di nyatanya nanti di dalam kelas gitu, untuk cara mengajarkan ini kepada peserta didik. Nah, mungkin itu ya, sekian informasi mengenai permasalahan pewarisan sifat pada materi kali ini. Nah, mungkin untuk materi sesi ketiga ya, mengenai pewarisan sifat, itu sekian. Nah, mungkin nanti kan kita lanjutkan lagi pada materi terakhir, itu adalah tentang ion, molekul, dan atom. Kita akan lanjutkan. Untuk sampai di sini kita selesai dari pewarisan sifat. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau melalui forum diskusi nantinya. Mungkin sekian, terima kasih. Bye-bye. Untuk lanjut ke sesi berikutnya ya. Dadah.